Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Noval dan Hari Ramdan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi kepemimpinan strategis. Pengertian kepemimpinan strategis menurut beberapa ahli, menurut Helmin dan Kons, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Menurut Tannebaum dan Masaryk, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Howard, kepemimpinan adalah seni untuk bisa mempengaruhi segala tingkah laku dari manusia dan memiliki kemampuan dalam membimbing seseorang. Tingkat kepemimpinan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan strategis, pemimpin operasional, dan pemimpin kelompok. Kepemimpinan strategis bisa dianalogis sebagai jenderal dalam bahasa militer. Cakupan pemimpin strategis lebih luas, yaitu organisasi secara keseluruhan. Pimpinan operasional merupakan pimpinan salah satu bagian dalam organisasi. Pemimpin kelompok memimpin kelompok yang terdiri atas sejumlah individu. Alasan mengapa kepemimpinan strategis diperlukan: yang pertama, tingkat perubahan lebih cepat; yang kedua, ketidakpastian semakin tinggi; yang ketiga, tingkat ambigu yang semakin tinggi; yang keempat, permasalahan yang semakin kompleks. Fungsi dari kepemimpinan strategis: yang pertama, perencanaan. Pembinaan strategis perlu mendefinisikan, membentuk organisasi yang diinginkan agar visi dan misi organisasi tercapai. Langkah-langkah kepemimpinan strategis: yang pertama adalah analis kondisi saat ini; yang kedua, perumusan visi dan misi; yang ketiga, mengidentifikasi driver strategi kunci; yang keempat, mengembangkan strategi. Yang kedua, pelaksanaan. Fungsi kepemimpinan strategis sebagai pelaksanaan: yang pertama, mencapai tugas bersama; yang kedua, memotivasi dan mengembangkan individu; yang ketiga, membangun dan menjaga kelompok; yang keempat, manajer strategis perlu meningkatkan efektivitas kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, evaluasi kepemimpinan strategis. Alasan kepemimpinan strategis gagal: yang pertama, kurang fokus; yang kedua, strategi dan taktik yang kurang efektif; yang ketiga, pandangan yang penting. 5. Karakteristik dari kepemimpinan strategis. Yang pertama, cakupan yang luas. Cakupan kepemimpinan strategis melampaui unit fungsional atau unit bisnis tertentu. Yang kedua, dampak yang lebih lama. Kepemimpinan strategis mempunyai perspektif atau pandangan jangka panjang. Yang ketiga, seringkali menyebabkan perubahan yang signifikan dan kejadian dalam lingkungan eksternal. Kedua, mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun kompetisi inti dan memilih pasar yang tepat untuk bersaing. Ketiga, membangun tim karyawan yang efektif, efisien, dan termotivasi. Keempat, mengevaluasi implementasi strategis dan hasil secara sistematis dan membuat penyesuaian strategis. Yang kelima, menentukan tujuan dan prioritas yang tepat untuk mencapainya. 7. Kepemimpinan dalam tindakan. Karyawan dan produk adalah hal yang penting daripada sistem. Sistem dan metode, walaupun perlu dan berharga dan dalam menjalankan organisasi yang rumit, harus tetap sekedar alat bantu manajer dan operasional, tidak sampai menjadi tujuan. Ini adalah persoalan prioritas. Orientasi yang kuat kepada manusia, karyawan, dan eksekutif adalah komponen yang menentukan, jika bukan yang paling menentukan, untuk sukses jangka panjang. Untuk alasan inilah perhatian utama adalah pelatihan dan pengembangan dan berkelanjutan untuk karyawan, hubungan dan kualifikasi karyawan, dan mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang memang merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kebijakan karyawan adalah kunci dari semua masalah. Itulah mengapa pemilih manajer
yang tepat untuk merupakan hal yang amat penting. Semakin tinggi tindakan seorang eksekutif, semakin besar kepribadiannya. Selain intelijensia, pendidikan, dan pengalaman memainkan peran dalam menangani pekerjaannya, karakter, sikap bertanggung jawab, dan moralitas seorang kandidat merupakan yang utama. Karakteristik berikut ini menonjol dalam diri seorang kandidat eksekutif. Yang pertama, berani bermental kuat dan sabar. Kedua, mau belajar, sensitif pada perkembangan baru, dan kemampuan untuk membentuk ide masa depan atau visi dalam bahasa kini. Yang ketiga, bakat berkomunikasi dan memotivasi dengan pikiran maupun perasaan. Yang keempat, mampu menciptakan dan mempertahankan atmosfer inovasi. Yang kelima, mampu berpikir dalam konteksnya. Yang keenam, dapat dipercaya, konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Ya, kesimpulan. Kepemimpinan yang efektif secara umum mempunyai karakteristik yang dapat dikelompokkan dan diidentifikasi, dan pada umumnya pembahasan tentang kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif adalah dua kutub yang berbeda dan saling bertolak belakang. Pembahasan studi kasus mengambil contoh terkini kejadian tahun 2010 dan pemimpin publik dari Indonesia mempunyai skill dan pengetahuan yang tinggi dan tidak diragukan dalam bidangnya untuk mengembangkan tugasnya serta menerima banyak penghargaan internasional dan prestasinya. Sri Mulyani Indrawati, dia juga mempunyai kualitas kepemimpinan yang efektif dan telah menerapkan tipe kepemimpinan yang bersifat transaksional dan transformasional pada saat yang bersamaan. Pada kenyataannya, di akhirnya harus menyerah dan tidak dapat meneruskan kepemimpinannya karena besarnya dorongan untuk menurunkan suhu politik yang memanas, dan melemahnya yang dapat diidentifikasi adalah kurang berhasil usaha sinerginya dengan pihak-pihak lain untuk departemen-departemen terkait bahwa sampai ke pihak politikus. Dan dapat juga disimpulkan bahwa SMI berada pada situasi dan waktu yang kurang tepat sehingga dia harus mengundurkan diri dari posisinya yang sangat saja disebut integritas yang tinggi dan etika publik yang baik yang dimilikinya menjadi kekuatan utama SMI, sehingga dukungan terhadapnya tetap tinggi. Bahkan telah beredar wacana untuk mengajukannya sebagai capres tahun 2014. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.